Sosok bayangan wanita ngeliatin saya dengan rambut panjang. Nah, yang ketiga ini, kos-kosan yang ketiga, kamar saya itu di pojok dan deket sama kamar mandi Cindy gitu. Nah, ini suara mirip banget sama teman kosan saya, kakak-kakak ya, senior di beda fakultas hukum kalau nggak salah. Nah, jadi saya pikir itu kakak itu. Jadi saya jawab, oh iya kak, sebentar. Gitu dong teman-teman. Itu sekitaran jam setengah 2, jam 2 pagi. Ya udah saya buru-buru kan, karena ditungguin orang kan saya nggak enak, kamar mandinya mau dipakai gitu. Udah selesai wudhu, keluar. Ya udah saya buru-buru kan, karena ditungguin orang kan saya nggak enak, kamar mandinya mau dipakai gitu. Udah selesai wudhu, keluar, nggak ada orang dong teman-teman. Jadi di situ tuh, wah saya makin, namanya kan juga masih ini kan, masih anak remaja gitu kan, deg-degan sih, ya iya deg-degan. Tapi ya udah saya paksain masuk ke kamar, saya sholat dulu, kemudian ngaji karena saya udah mulai ngantuk. Ya udah karena saya udah belajar juga, oke lah tidur. Tapi ya itu namanya ada ngerasa ada yang ketok tapi nggak ada orang, manggil tapi nggak ada orang gitu kan. Tidur pun saya jadi kacau gitu teman-teman. Maksudnya kepikiran tadi kan. Ya udah saya baca doa, baca surat An-Nas, Al-Falaq gitu kan, Al-Ikhlas. Tidurlah seperti biasa, ayat kursi. Oke, saya paksain tidur aja, fokus untuk kuliah gitu. Kemudian, dan ini kayaknya saya nggak pernah cerita sama teman-teman kosan saya sampai sekarang, dari 2010 sampai 2020. Mungkin untuk kamu yang udah nonton ini nih, sahabatku, ada Gina, ada Regina, ada Carlita. Hai. Kapan kita reunian, guys? Jadi mungkin kita jarang cerita karena mungkin masing-masing, saya yakin sih ada cerita juga dari teman-teman saya yang sudah mengalami di kos-kosan ini. Tapi mungkin kalau misalnya diceritain yang ada nggak betah juga, intinya kan jadinya nggak fokus belajar. Jadi ya itu kita keep kayaknya ya. Nah makanya saya ceritain di sini karena ya pingin sharing aja. Tapi apapun itu teman-teman, ketahuilah kita punya Allah, jadi dibawa ngaji, dibawa istighfar gitu ya. Oke, itu setiap jam setengah 2 malam. Nah, ada lagi teman-teman, di malam yang berikutnya lagi. Entah itu besoknya atau besok-besokannya lah gitu. Jadi teman-teman, di malam itu saya merinding lagi. Jadi saya belajar ya seperti biasa habis Isya karena saya belum ngantuk. Saya tidur, saya belajar gitu kan. Sampai jam setengah dua saya mulai untuk jam 2-an kurang lah ya. Saya mulai untuk sholat tahajud dulu, wudhu. Nah karena saya punya pengalaman di dalam kamar mandi, ada yang ngetok dari luar panggil Cindy gitu kan, tapi nggak ada orangnya, saya takut dipanggil lagi. Maksudnya bukan takut ya takut juga sih, maksudnya mencegah kalau saya kedengeran kayak gitu lagi. Jadi saya hidupkan setiap saya ke kamar mandi. Pasti teman-teman saya nih yang di kosan pasti tahu kalau saya ke kamar mandi saya selalu hidupin keran gede-gede gitu kan. Terus kalau saya nyiramin bekas buang air besar saya agak kenceng, suar gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak kedengeran kalau ada yang manggil dari luar kah, apakah itu beneran orang manggil atau gimana. Intinya karena itu kan setiap tengah malam. Kalau tengah malam saya seperti itu. Kalau udah jam 2 pagi saya yakin emang orang pada tidur semua gitu kan. Jadi saya nggak mau ngedenger apa-apa setiap itu jam 2, jam setengah 3 pagi lah kalau saya ke kamar mandi. Karena itu teman-teman, kamar mandinya itu kamar depannya langsung pohon-pohon, langsung langsung alam bebas teman-teman. Jadi kan bayangkan dong, kamu keluar jam 2 malam, jam 3 malam, setengah 3 pagi lah gitu kan, kamar mandi pasti kamu kan celingak-celinguk kan, maksudnya kayak penasaran di pohon itu ada apa gitu teman-teman. Tapi saya selalu maksa lihat, oke, langsung kamar mandi. Jadi intinya di kamar mandi semenjak kejadian yang pertama saya langsung hidupin keran, pokoknya hidupin terus lah gitu teman-teman. Nah, nggak ada kejadian apa-apa lagi karena saya memang nggak mau gitu kan. Nah, terus saya masuklah itu ke kamar. Pas ke kamar gitu kan, udah sholat selesai, saya mau tidur. Pas saya mau tidur, itu teman-teman, ini yang paling serem sih dan nggak pernah saya bisa lupakan sampai sekarang. Makanya saya mau cerita aja biar ditumpahin gitu ya. Pas saya mau tidur dan saya merinding lagi sekarang, saya itu dengar suara cakaran. Cakarannya itu di pintu kamar saya, di luar pintu kamar saya dengar gini loh, itu pelan banget, maksudnya dia lambat banget kayak gitu, beneran suara kayak cakaran gitu. Nah mungkin kamu pernah berpikir, kamu langsung mikir nih, alah itu pasti kucing gitu kan, pasti kucing tuh yang kayak gitu gitu. Nah saya juga mikirnya gitu, saya selalu pikir positive thinking karena saya orangnya positif. Jadi gini teman-teman, saya mikir ya udahlah itu kucing gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau misalnya kucing itu kan, anggaplah teman-teman pintu tuh kayak gini nih, ini kamar gimana sih sini. Jadi ini tingginya kamar ya, pintu taruhlah di sini lah pintunya ya.
Kan kalau kucing kan di sininya kan, nggak mungkin. Intinya dia itu sepanjang kayak badan kita, yang panjangnya itu dari atas pintu, nggak dari atas juga, maksudnya setinggi kita. Suara kaitannya ya, dari atas sampai bawah itu lama teman-teman. Dan kalau kucing kan tangannya kecil, kan tiung-tiung gitu kan, ya paling nggak adalah suara kucing ini nggak ada sama sekali. Terus itu dari atas sampai bawah itu lama banget teman-teman, gini-gini teman-teman, ada suara. Saya nggak mau. Mungkin teman-teman pernah mikir ini Kak Cindy ngecek nggak ya, buka nggak ya gitu. Saya nggak mau teman-teman, ini tuh jantung saya udah kayak copot banget. Tapi saya tetap istighfar, saya tetap baca surat karena saya pingin tidur, saya pingin istirahat karena habis belajar gitu kan. Ya udah, itu lama teman-teman, ada kali berapa lama ya, 20 menitan lah gitu teman-teman. Jadi pas ditarik kayak gitu kan, ya udahlah, mungkin halusinasi atau mungkin sayanya kecapean, tapi saya buka mata gitu kan. Saya langsung balik badan ke kamar, bukan ke kasur, ke ini dinding. Pokoknya saya berdoa aja, merem aja sampai itu bener-bener hilang suaranya ya. Akhirnya saya mulai tidur teman-teman, sampai paginya subuh bangun, udah seperti biasa, kegiatan kuliah kedokteran seperti biasa. Tapi besoknya subuhnya saya bangun, kan saya udah lupa nih apa yang terjadi. Bukan lupa sih, namanya abis tidur kan, ya udah normal aja, netral aja gitu. Pas saya bangun subuh-subuh, terus saya buka, saya nggak ngecek apakah ini bener yang tadi malam atau enggak. Tapi pas saya buka, saya kaget banget teman-teman. Dan ini kayaknya saya belum cerita ke teman-teman kosan saya. Pas saya buka pintu, ya bener lah buka pintu, mau wudhu kan ke kamar mandi, saya kaget ngeliat pintu saya yang tadinya mulus, yang tadinya kinclong pintunya teman-teman, itu beneran kayak bekas cakaran dong. Ya ampun, bekas cakaran. Dan bukan cakarannya si kucing yang tangannya kecil imut-imut itu, tapi tangan. Dan saya merinding lagi, saya nggak suka nih cerita kayak gini. Aduh, ini teman-teman kalau saya cerita kayak gini-gini lagi, setuju nggak sih? Ternyata nggak enak ya cerita yang kayak ginian tuh, merinding. Jadi beneran di pintu itu, kamu pernah nggak sih nonton film horor yang kayak gitu loh, bekas kuku-kuku gitu loh, dia tuh kayak ada cakaran. Dan anehnya kan saya berpikir positif, kalau misalnya itu pun kucing, kan pintu misalnya segini, taruhlah segini, yang cakar namanya kucing pasti kan rendah kan. Nah ini tuh ya, dia itu setinggi kita, yang namanya manusia ya, setinggi cakarannya, tinggi kita. Intinya nggak mungkin kucing itu pasti digendong orang kan, kalau misalnya kucing gitu kan. Jadi tinggi cakarannya dari atas sampai bawah. Dan dia kayak beneran itu loh, space jari-jari manusia gitu loh teman-teman. Itu saya merinding banget, saya ngeliatin, saya speechless karena sebelumnya belum ada yang kayak gini, belum ada pintu saya kayak gini gitu loh, kegores kayak gini, dan goresannya beneran kayak gini gitu loh. Dan kalau saya ingat-ingat lagi, memang suaranya tuh kayak beneran yang ada kuku itu panjang itu yang dari atas sampai bawah. Saya speechless, saya ngeliatin, bahkan besok-besoknya saya lihat juga masih ada juga. Itu deh pokoknya yang, dan sekarang lumayan lega karena saya udah cerita. Mungkin untuk kamu yang indigo atau apapun, bisa juga cerita itu kira-kira apa dan lain sebagainya. Tapi karena kembali lagi konteks saya di sini, saya ngekos juga karena biar namanya kan kuliah kedokteran itu kan pagi-pagi lah dan lain sebagainya gitu kan. Namanya anak kosan pasti kan pinginnya cepet sampai ke kampus, nggak capek di perjalanan gitu kan. Dan saya pulang ke rumah keluarga itu setiap seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Jadi ya itu, saya fokusnya setiap pulang udah istirahat sama teman-teman, makan dulu, terus juga belajar karena belajar itu menguras waktu. Jadi udah, waktu saya cuma fokus untuk belajar. Yang jelas saya nggak bisa, jadinya harusnya saya have fun ya, tapi saya jadi serius banget dan merinding. Ini di sini curhat yang kemarin kita pernah cerita di hospital ya, cerita rumah sakit waktu koas dan lain sebagainya. Saya sama dokter Arif sama suami saya di sini, boleh ditonton, itu juga horor juga sih. Dan ini tentang kos-kosan, kamu punya cerita apa sih? Boleh aja kamu komen di bawah, atau kamu langsung cerita di DM saya. Mungkin langsung saya bisa buatkan di sini curhat berikutnya tentang horor, dan nama konten horornya apa, silahkan komen aja di bawah. Tapi inti dari semua cerita, yang paling penting memang kita kan hidup di sini ya, bukan manusia aja, pasti ada lagi di alam lain kan. Intinya adalah jangan pernah tinggalkan Allah. Allah itu nomor 1. Jadi teruslah berdoa teman-teman. Jadi karena kemarin juga saya udah fokus belajar, kalaupun ada ya udah gitu, anggaplah mungkin ya perkenalan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke, sampai segini dulu. Nanti ada lagi berikutnya, mungkin ternyata memang banyak sih cerita-cerita waktu koas gimana, di rumah sakit bagaimana, kalau tengah malam bagaimana, terus juga waktu saya pengabdian bagaimana. Saya pengabdian di Kepulauan 7 yang jauh banget deket Natuna, yang rumahnya itu ada 3 pulau pindah-pindah. Pas pulau yang ketiga itu saya rumahnya itu di atas laut, jadi kita buka itu ya udah laut aja gitu.
terus juga sering mati lampu, terus saya lagi hamil juga, dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya yang sebenarnya belum saya angkat di sini. Kalau kamu setuju dan penasaran boleh aja, banyak banget kisah-kisah sebenarnya yang belum saya pernah cerita di sini. Komen aja di bawah, atau yang lain boleh silahkan. Oke teman-teman, karena ini udah malam, sampai sini dulu. Semoga nggak terngiang-ngiang ya di mimpi kamu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan ini follow IG saya di sini. Oke teman-teman, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.